kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Atobah Mufid, Julianus Paulus Sembiring, akhirnya angkat bicara menanggapi replik jaksa penuntut umum yang secara tegas menolak seluruh isi pledoi atau nota pembelaan yang diajukan Nikita Mirzani. Ya, Julianus menyambut baik sikap JPU dan melontarkan 5 poin reaksi keras yang menguatkan posisi pelapor. Di mana Julianus menilai replik JPU merupakan langkah tepat untuk mematahkan drama hukum yang dibangun kubu Nikita Mirzani selama persidangan. Berikut adalah 5 reaksi sengit Julianus terkait penolakan pledoi Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, memberikan tanggapan keras terkait salah satu poin krusial dalam pledoi Nikita Mirzani. Ya, Julianus secara terang-terangan menolak dan mengecam keras tuduhan yang dilontarkan Nikita Mirzani kepada jaksa penuntut umum yang dinilai memiliki sentimen pribadi atau dendam. Menurut Julianus, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya merupakan upaya pengalihan isu belaka. Jadi begini, kalau berbicara masalah tentang alat bukti ya, alat bukti sebagaimana tentang percakapan yang dari awalnya adalah barang bukti melalui rekaman maupun dari hasil dari ekstraksi keempat handphone, ya ini kan metode daripada penyidik ya sebagaimana metode scientific crime investigation ya dalam Perkap 6/2019. Jadi ini adalah barang bukti yang sudah menjadi alat bukti dan pembuktiannya prosesnya secara ilmiah. Kalau kemudian pembuktian ini yang sudah ilmiah ini dikatakan oleh terdakwa penuntut umum adalah sentimen terhadap terdakwa Nikita Mirzani, saya pikir itu terlampau mengada-ada ya. Karena apa yang dibacakan oleh penuntut umum itu adalah hasil dari ekstraksi keempat handphone yang diperiksa pada bulan Februari kemarin. Jadi tidak ada di sini rasa sentimen atau personal kebencian dari penuntut umum kepada terdakwa. Ini hanya sebatas menyampaikan, membacakan, kemudian membuktikan agar alat bukti ini saling bersesuaian. Kemudian setelah bersesuaian, lalu kemudian penuntut umum itu harus menguatkan ini dalam pembuktiannya dan kemudian membuat dalam tuntutannya. Dan kalau kemudian ini sampai dengan 11 tahun, saya pikir ini kan bukan hanya sebatas penjatuhan hukuman terkait pasal, tapi kan ada juga hal-hal yang membuat penuntut umum itu membuat itu 11 tahun itu pertimbangannya terkait hal-hal yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Saya pikir ini ya saya jujur ini bukan masalah sentimen dan bukan masalah personal. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, memberikan pandangan strategis terkait kelanjutan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Julianus menilai jaksa penuntut umum memiliki senjata ampuh yang dapat memperkuat dan memberatkan tuntutan mereka, yakni terkait rekam jejak buruk Nikita Mirzani. Julianus menegaskan bahwa riwayat Nikita Mirzani dalam berbagai kasus hukum dan kontroversi sosial harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim. Kalau tidak salah tadi yang saya dengar itu masalah pada saat terdakwa itu di dalam acara TV swasta lain ya. Iya, betul. Kalau tidak salah hostnya Mas Kiengdi ya. Jadi saya pikir itu kan salah satu metode dari penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya dan tuntutannya bahwa sebenarnya terdakwa ini bukan kali ini aja melakukan hal seperti itu, tapi sudah ada modus-modus sebelumnya, cara-cara sebelumnya yang kemudian dibuktikan dengan rekam jejak digital yang ada di acara TV swasta tersebut. Artinya adalah kalau menurut saya ini untuk mematahkan ya apa yang selama ini disebut oleh penuntut umum terkait
deny responsibility. Ya, terdakwa Nikita Mirzani kan selalu mengatakan bahwa ini adalah merupakan satu kesepakatan dan dirinya adalah merupakan korban, sementara Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan yang mengedarkan produk-produk yang berbahaya. Nah, jadi kemudian penuntut umum mengkaitkan ini dengan hal-hal yang menurut dia bahwa terdakwa ini pernah mengatakan sesuatu, sehingga kemudian ini menjadi penguatan bagi penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya dan tuntutannya. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, memberikan evaluasi kritis terhadap pledoi yang disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani. Ya, menurut Julianus, pembelaan tersebut gagal menyentuh inti permasalahan hukum dan tidak memiliki upaya pembelaan yang substansial. Julianus menilai bahwa pledoi Nikita Mirzani lebih didominasi oleh narasi emosional ketimbang bantahan hukum yang kokoh terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Pertama, pada prinsipnya kan kami tidak melihat adanya upaya ya dalam pledoi itu untuk kemudian bisa membela terdakwa Nikita Mirzani ini. Satu unsur pun kami tidak melihat itu. Ya, contoh seperti ini. Kalaulah misalkan, ya ini misalkan saya buat ilustrasi. Ada seseorang melakukan tindak pidana, membawa mobil, kemudian menabrak seseorang, lalu kemudian orang itu meninggal. Nah, ini kan sudah ada peristiwa pidananya. Lalu kalau misalkan dia melakukan pembelaan, dia kan bisa tinggal katakan, mohon maaf majelis hakim penuntut umum, pada saat itu saya buru-buru karena ada hal yang saya kejar di sana dan itu sangat penting, sehingga kemudian saya buru-buru dan membawa mobil ini dan sangat cepat sehingga menabrak seseorang. Kan tinggal menyampaikan bahwa dia itu alfa dan bukan sengaja melakukan itu. Nah, jadi kalau dengan dikaitkan dengan peristiwa 15 Oktober yang tadi dikatakan penuntut umum bahwa saksi Oki Pratama menghasut terdakwa Nikita Mirzani, kenapa dia nggak pakai narasi itu dari awal? Artinya bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini tetap selalu menganggap bahwa ini bukan merupakan peristiwa pidana, walaupun sudah ada unsur-unsur yang memberatkan dan membuktikan bahwa inilah peristiwa pidana. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, memberikan dukungan penuh terhadap replik jaksa penuntut umum yang secara keras menanggapi pledoi Nikita Mirzani. Julianus secara khusus menyoroti penggunaan istilah halusinasi oleh JPU yang ditujukan kepada argumen penasihat hukum terdakwa. Ya, menurut Julianus, penilaian JPU tersebut adalah respons yang sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidak berlebihan. Ya, saya pikir ini bukan soal personal ya, tetapi hanya sebatas untuk menyampaikan bahwa dengan niat baik, sebenarnya begini loh penasihat hukum, seharusnya begini. Nah, karena tadi saya dengar dalam persidangan itu penuntut umum menyampaikan tentang Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 6 huruf A dan huruf D. Artinya apa? Kalau di pasal 6 huruf A dan huruf D itu tentang soal kewajiban dari penasihat hukum itu agar tidak lalai dalam pembelaan kliennya dan kemudian tetap konsisten ya terhadap ketentuan peraturan perundangan. Artinya gunakanlah ya kesempatan ini, pledoi ini dengan cara yang benar untuk membela klien saudara. Saya pikir itu yang maksud dari penuntut umum, bukan kepada hal yang lain ya. Jadi saya melihat ini adalah merupakan satu hal niat baik dari penuntut umum
untuk memperingati, menyampaikan sesuatu referensi kepada penasihat hukum terdakwa agar konsentrasi terhadap pembelaan bukan kepada arah yang lain. Seperti itu. Di tengah panasnya proses persidangan antara dirinya dengan Nikita Mirzani, Reza Gladys menyatakan keyakinan penuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan. Melalui kuasa hukumnya, Julianus menegaskan bahwa ia percaya keadilan akan tegak dan yakin Nikita Mirzani akan menerima hukuman yang berat. Keyakinan ini muncul setelah JPU secara tegas menolak seluruh pledoi yang diajukan oleh kubu Nikita Mirzani. Penolakan tersebut menurut Reza Gladys adalah sinyal positif bahwa tuntutan JPU didasarkan pada bukti yang kuat. Ya, kami sudah melihat secara terang-benderang. Ya, kami akan berdiskusi kembali kepada klien kami langkah-langkah apa yang akan kami lakukan ke depan. Ya, jadi kalau Dr. Reza ya, dia selalu berpikir positif saja ya. Ya, seperti apa yang harus disampaikan oleh penuntut umum, ya dia kan hanya menyerahkan hal itu kepada penegak hukum. Ya, kalau memang dalam replik itu memang harus ditolak pledoinya dari si terdakwa, karena replik ini adalah salah satu tahapan agenda untuk mempertahankan tuntutan dari penuntut umum. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan, bahwa klien kami, Dr. Reza Gladys, tidak pernah berpikir negatif untuk harus dihukum sekian ribu tahun atau harus bagaimana. Tidak. Dia hanya ingin menjustifikasi dirinya melalui proses hukum bahwa dirinya tidak bersalah, tidak pernah mengedarkan produk-produk yang berbahaya seperti yang dituduhkan kepadanya. Ya, tapi pada prinsipnya replik itu adalah mempertahankan tuntutan penuntut umum dari pledoi terdakwa. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.